Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Bapak, Ibu, Saudara, bagaimana kalau Anda memiliki anak yang aktif, kreatif seperti ini? Apa yang harus Anda lakukan? Dan bagaimana perasaan Anda? Apakah Anda harus marah? Atau Anda harus memukulnya? Atau Anda harus menghentikan setiap kreativitas yang ia lakukan? Coba kita ikuti video menarik seperti ini. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Bapak, Ibu, Saudara, Bapak, Ibu sudah melihat bagaimana lucunya kreativitasnya seorang anak itu. Maka yang pertama harus Anda lakukan adalah bersyukurlah kepada Allah. Karena Anda, Saudara, diberi seorang cucu, diberi seorang anak yang begitu kreatif, begitu cerdas. Tidak banyak anak yang bisa punya kreativitas seperti itu. Walaupun kadang-kadang kebanyakan orang mengatakan bahwa itu nakal, tapi sebenarnya dia memiliki kreativitas yang tinggi. Yang kedua, jangan hentikan setiap kreativitas yang dia lakukan, tapi arahkan dan beri porsi yang cukup dalam dan tempat yang benar. Misalnya anak yang suka coret-coret, ambilkan pulpen, ambilkan spidol, ambilkan papan tulis, biarkan dia berkreasi. Biarkan dia mencoret apapun yang ia inginkan. Bagi anak tadi yang suka mengambil cat, kemudian mengecat mobilnya, mengecat tempat kamar mandi dan lain sebagainya, masukkan ke dalam kamar khusus, kasih cat yang banyak, biarkan dia memilih cat apa saja yang ingin dia lakukan. Biarkan dinding itu menjadi tempat dia berkreasi. Maka daya pikir dia akan tumbuh dengan baik. Saudara tahu bahwa dia memiliki sebuah pemikiran konstruktif. Dia mungkin memang lemah nanti di hafalan, tapi dia memiliki sebuah kelebihan, yaitu mengkonstruksi setiap apa yang ada. Dia punya modal sedikit, tapi dia bisa memberikan sesuatu yang besar dari modal itu. Dia memiliki sesuatu yang kecil menurut orang lain, tapi bagi dia sesuatu yang besar. Orang lain mengatakan tidak mungkin, impossible, tapi bagi dia possible. Dia sebenarnya anak kreatif, maka jangan pernah hentikan, tapi arahkan ke tempat yang bagus. Yang ketiga, ajari, arahkan, kembangkan bakat yang ia miliki. Ajari, arahkan, dan kembangkan bakat yang ia miliki. Karena dalam jiwanya dia memiliki kreasi-kreasi yang bagus, inovasi-inovasi yang bagus. Mari kita analisis melalui analisis Al-Quran. Manu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah. Sesungguhnya nanti orang yang sukses, innalladzina amanu, yang pertama adalah orang yang memiliki keimanan yang cukup, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin kepada Tuhannya bahwa dia memiliki potensi yang bagus, yakin bahwa Allah akan memberikan sesuatu yang bagus. Yang kedua, wahajaru, dan dia berinovasi, berbuat, bergerak, tidak diam. Maka Anda mestinya merasa galau kalau memiliki putra yang hanya diam, tidak melakukan apapun. Sepak bola tidak bisa, gitar tidak bisa, sepeda motor juga enggak bisa, melakukan
main badminton juga nggak bisa, catur nggak bisa. Bapak Ibu harus galau dengan anak yang seperti ini. Dan bersyukurlah bagi Bapak Ibu semua yang memiliki anak yang aktif, ingin melakukan sesuatu, selalu bertanya ketika ada sesuatu. Sebab anak ini potensi untuk maju, untuk sukses adalah ini. Hajaru itu berpindah, hajaru itu berbuat. La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah memberikan sebuah kesuksesan kepada seseorang kalau seorang itu tidak berbuat, tidak berjuang, tidak melakukan sesuatu. Jangan berharap orang miskin akan kaya hanya dengan diam. Jangan berharap orang bodoh akan pintar hanya dengan diam. Dan jangan berharap kita akan berubah kalau kita tidak melakukan sesuatu. Allah tidak akan merubah nasib kita selama kita tidak mau melakukan sesuatu. Dan jangan takut gagal. Karena di balik kegagalan itu, Allah mendekatkan orang yang gagal itu dengan kesuksesan. Saya ulangi hadirin, di balik kegagalan itu, Allah mendekatkan dengan kesuksesan. Maka, semakin sering orang gagal, sebenarnya dia semakin dekat dengan kesuksesan. Semakin jarang orang gagal, maka semakin jauh dari kesuksesan. Kenapa? Orang yang tidak pernah gagal adalah orang yang tidak pernah berusaha. Dan orang yang sering gagal adalah orang yang selalu berusaha, dan selalu berusaha. Ketika gagal bangkit, ketika jatuh bangkit, dan Allah mendekatkan kesuksesan pada dirinya. Hajar, wajahatu itu bersungguh-sungguh pantang menyerah. Ketika dia memiliki sebuah kendala, dia tidak berhenti. Karena definisi gagal adalah ketika orang jatuh dan tidak mau bangkit. Ketika orang itu gagal dan dia tidak mau berjuang lagi. Selama orang jatuh dan dia bangun lagi, selama dia gagal dan berusaha lagi, maka kata gagal tidak akan pernah masuk dalam kamus kehidupannya. Karena sebenarnya orang gagal adalah ketika orang berhenti dari berjuang. Selama orang tidak mau berhenti dari berjuang, maka kamus gagal tidak akan pernah mampir ke dalam diri. Maka Allah menyampaikan, hajaru wajahadu fisabilillahi ulaika yarjuna rahmatullah. Orang ini yang akan dipilih oleh Allah untuk mendapatkan sesuatu yang hebat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka anak tadi itu adalah anak yang hebat yang suatu saat akan menjadi orang yang hebat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.